Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansagari, kembali lagi nih dalam acara channel 78 Podcast Mansagari. Bersama saya, Audia Melova Evandin, dan seluruh kru yang bertugas menyapa sahabat Mansagari semuanya. Tema podcast kita pada kali ini yaitu mengupas tips dan trik seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 atau yang sering kita kenal dengan SNPMB. Nah, kelihatan sekali nih dari temanya saja sudah menarik, apalagi informasinya. Informasinya itu sangat penting sekali loh untuk kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Podcast kita pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Mansur SPD. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan sekaligus wakasek kurikulum di Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari. Halo Pak Guru. Halo Aulia, selamat pagi. Pagi Pak Guru. Pak Guru, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selama seminggu ini kebetulan kita juga sudah tidak ada tugas-tugas pokok sehingga lebih fresh lah rasanya. Alhamdulillah, semoga Pak Guru sehat selalu dan sukses selalu ya Pak Guru ya. Ya, terima kasih. Ya. Pak Guru, sesuai dengan tema kita yaitu mengupas tips dan trik seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Nah, seperti apa sih Pak Guru proses dari SNPMB ini? Pak Guru bisa ceritakan? Baik dia. Untuk SNPMB tahun 2023 memang ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru dan bisa dibilang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yang kita bisa lihat secara umum seperti yang sudah di launching oleh Mas Menteri dari tanggal 1 Desember 2022 kemarin itu, tetap bahwa jalur masuk ke perguruan tinggi kita kenal ada 3 jalur. Yang pertama yaitu SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, kemudian ada SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan tentu saja jalur mandiri yang sama-sama kita kenal. Nah, kalau untuk waktunya sendiri semua proses dimulai nanti pada tanggal 16 Januari. Jadi 16 Januari mulai pembuatan akun, kemudian dilanjutkan nanti dengan pendaftaran SNBP duluan, kemudian setelah itu SNBT, baru nanti jalur mandiri. Nah, mungkin bagi kalian yang sekarang kelas 12 tentu ini sudah harus betul-betul siap mulai dari sekarang. Ya. Pak Guru, selanjutnya nih, apa sih perbedaan SNPMB tahun 2023 nanti dengan tahun kemarin? Kalau kita lihat perbedaan secara umum memang pertama tentu saja dari istilahnya, yang dulu SNMPTN kemudian berubah menjadi SNBP, yang dulu SBMPTN sekarang disebut dengan SNBT, sementara jalur mandiri sama. Nah, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah pada SNBP. Kalau pada saat SNPTN dulu yang diuji atau yang diambil nilainya itu adalah hanya mata pelajaran pilihan, sesuai jurusannya ada 6 mata pelajaran. Sedangkan pada SNBP kali ini itu yang dihitung adalah semua mata pelajaran. Dan kalau dulu masing-masing perguruan tinggi negeri itu boleh menentukan kriterianya masing-masing. Sementara yang sekarang itu sudah ditentukan secara nasional. Jadi bobot penilaian dari rata-rata nilai seluruh mata pelajaran itu 50%. Nah, sedangkan yang 50%-nya lagi itu diambil dari 2 mata pelajaran penunjang sesuai jurusan yang dipilih, ditambah dengan portofolio ataupun prestasi lainnya yang berkaitan dengan bidang yang dipilih, khususnya seni dan olahraga biasanya yang ini. Baru piagam-piagam yang berhubungan dengan prestasi. Nah, itu yang untuk SNBP. Nah, sedangkan yang untuk SNPTN
maaf, yang untuk SNBT. Nah, ini lebih khusus lagi. Kalau dulu ada tes yang berbasiskan materi pelajaran yang dikenal dengan tes kemampuan akademik ya. Nah, itu sekarang dihilangkan. Yang ada tinggal tes potensi skolastik. Skolastik itu artinya adalah potensi akademik memang, tetapi porsinya sedikit. Kemudian nanti ada literasi. Literasi itu dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada numerasi, yaitu kemampuan matematika. Nah, ini yang mungkin sangat baru bagi kalian khususnya, apalagi anak yang kelas 12 sekarang. Karena bedanya seperti ini gampangnya. Kalau tes kemampuan akademik itu kan yang diuji itu kemampuan kalian di mata pelajaran. Nah, sedangkan kalau potensi skolastik itu yang diuji adalah kemampuan kalian untuk menyerap mata pelajaran nanti di perguruan tinggi. Jadi seolah-olah kalau digambarkan, kalau tes kemampuan akademik yang ditanya itu apa yang kalian sudah bisa. Nah, sementara kalau di dalam tes potensi akademik, bagaimana kapasitas kalian untuk bisa atau untuk belajar di jurusan yang akan kalian tuju. Jadi bukan apa yang sudah kalian bisa, tetapi apa yang mungkin atau yang akan sanggup kalian pelajari apabila memasuki jurusan yang dituju. Jadi berapa besar kemampuan kalian untuk sukses itu yang diukur di dalam tes psikolastik itu. Nah, tes skolastik ya. Sementara kalau dulu adalah apa saja yang sudah bisa. Sementara memang ini bisa dikatakan sebagai perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan kita, karena dengan tes skolastik ini maka pendidikan yang diawali dari SD fase A sampai kepada SMA fase F itu bisa berkesinambungan. Jadi tidak ada semacam tes yang menguji apa yang sudah kalian bisa, tetapi justru yang dipentingkan adalah proses belajar dan bagaimana kemampuan kalian untuk belajar dan belajar lagi. Nah, khususnya literasi lagi, literasi ini bisa dikatakan juga bukan sesuatu yang berbasis mata pelajaran tertentu, tetapi itu adalah kemampuan untuk memahami semua mata pelajaran, baik itu berkaitan dengan bahasa atau berkaitan dengan numerik atau hitungan. Nah, mungkin begitu yang lebih lengkapnya, Udi. Oke, Pak Guru. Semisalkan Pak Guru nih ada biologi, ada PPKN, apakah itu bakalan dites nanti Pak Guru di sana? Sesuai namanya saja dengan tes skolastik itu artinya tidak berbasis mata pelajaran. Nah, jadi kalaupun disebut di situ ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris, dan ada kemampuan matematis, itu yang dimaksud adalah prosesnya atau kemampuan untuk menganalisis sebuah peristiwa dalam bentuk bacaan misalnya, tetapi mengambil makna dari bacaan itu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Oke, Pak Guru. Oke. Nah, selanjutnya Pak Guru, apakah sama nih kuota SNPMB kemarin dengan yang akan datang di tahun 2023 ini? Secara umum kuota untuk masuk di SNBP ya, itu yang paling penting adalah sesuai dengan akreditasi sekolah. Jadi sekolah yang terakreditasi A itu memiliki jatah 40% dari jumlah siswanya. Kalau dia akreditasi B itu 25%, akreditasi C 5%. Jadi kalau kita lihat di sekolah kita ya, misalnya siswa jurusan IPA ada 120, berarti nanti yang bisa mengikuti jalur SNBP atau lewat jalur prestasi itu nanti sekitar 48 siswa. Kalau di IPS kita punya siswa 125, berarti kira-kira 50 siswa. Sedangkan yang jurusan bahasa ada 50-an siswa, berarti kira-kira 20 siswa.
kalau dihitung ya kira-kira kita punya jatah 115 lebih sedikit yang melalui jalur SNBP. Nah, kemudian kuota di perguruan tinggi yang akan diterima dari jalur SNBP itu ada 20%. Nah, jadi misalnya di ITB akan menerima jurusan teknik kimia misalnya. Dia akan menerima 100 mahasiswa pada tahun ini, maka yang mereka terima dari jalur prestasi atau SNBP itu sebanyak 20 mahasiswa. Nah, itu ya. Oh, oke. Jadi lumayan sekali ya Pak Guru ya untuk kuotanya itu. Ya, sebenarnya tergantung dari akreditasi sekolah tadi. Dengan kata lain, kalau akreditasi sekolah kita karena A, ya bisa tergolong cukup banyak ini. Jadi kita juga berharap siswa-siswa yang kelas 12 sekarang ini memang segera menyelesaikan nanti pembuatan akunnya. Itu ya, supaya tidak terkendala apabila mendaftar di jalur prestasi. Oke, baik Pak Guru, selanjutnya nih, kan sebagaimana yang kita ketahui nih, kelas 12 sudah selesai ujiannya. Nah, apa saja sih yang perlu mereka siapkan untuk bisa mengikuti seleksi SNBP ini? Baik, kalau untuk kelas 12 yang sekarang karena sudah selesai di semester 5, persiapan secara nilai sudah selesai, karena yang akan digunakan itu adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dari seluruh mata pelajaran. Itu yang ini. Kemudian untuk bisa membuat akun di SNBP nanti tentu setiap siswa itu wajib untuk mengetahui NISN-nya yang betul atau nomor induk siswa nasional, dan memiliki email yang valid, yang tahu passwordnya, yang alamat emailnya bisa dibuka. Intinya dua hal ini yang akan nanti menjadi penentu. Jangan sampai sering kejadian sudah berhasil membuat akun tetapi passwordnya lupa. Jadi atau NISN-nya salah buat pada saat mendaftar, nanti pada saat verifikasi tidak bisa. Nah, jadi itu NISN, kemudian akun, baru nanti pastikan nilai semester 1 sampai semester 5 sudah tepat antara rapor dan legernya. Tahun kemarin itu Pak Guru, apakah banyak nih dari kelas 12 yang keliru saat membuat akunnya itu? Nah, ini hampir kasus setiap tahun itu terjadi, dan bukan di kita saja. Itu memang banyak terjadi di mana-mana karena kebiasaan kita sekarang banyak memiliki akun tetapi tidak pasti yang mana passwordnya. Itu keseringan. Bahkan baru saja membuat email sudah lupa passwordnya. Nah, jadi harus betul-betul tercatat ya. Jangan mengandalkan ingatan karena kita punya banyak akun. Jadi harus dicatat mana akun yang digunakan untuk mengikuti SNPMB sekarang ini. Ya itu. Oke, jadi harus satu-satu akunnya, harus konsisten di satu akun itu saja ya Pak Guru, biar tidak lupa gitu. Iya, betul. Jadi kalau bisa konsisten di satu akun. Tetapi kalau itu memang akun lama, biasanya juga ada masalah, siapkan saja akun baru. Lebih baik menggunakan akun yang baru tetapi diingat betul atau tercatat user dan passwordnya. Oke, baik Pak Guru. Yang terakhir, apa sih tips dan trik dari Pak Guru untuk kelas 12 yang ingin ikut seleksi nih di SNBP dan SNBP dan SNBT ini? Mungkin kalau ini Audi, kalau triknya sepertinya tidak ada, karena ini adalah seleksi yang bersifat standar. Ya, mungkin tipsnya saja bahwa pertama tadi harus segera memvalidasi akunnya untuk mengikuti SNBT, SNPB dulu ya, SNBP dulu. Kemudian di dalam pemilihan program studi,
kan ketentuannya sekarang itu tetap seperti tahun lalu, boleh memilih 2 program studi. Nah, jadi ketentuannya itu adalah pilih 1 di dalam provinsi dan 1 di luar. Nah, kecuali hanya memilih 1, boleh di mana saja. Nah, tipsnya adalah tentu harus memilih jurusan yang ya pertama peluang lulusnya lebih besar dan sesuai dengan nilai kita yang lebih tinggi di mana. Tentu juga harus disesuaikan dengan minat, karena tentu tidak boleh untuk tidak diambil nanti kalau lulus. Nah, mungkin di dalam informasi-informasi sebelumnya, kalau dulu anak IPA atau IPS kadang berbeda pilihan. Nah, untuk tahun ini semua siswa baik jurusan IPA, IPS dan bahasa itu boleh memilih semua prodi yang ada di perguruan tinggi. Tidak ada batasan pilihan dan tidak ada lagi istilah pilihan campuran. Karena dulu misalnya anak IPA ngambil 2 IPA dan 1 IPS. Sekarang tidak ada, karena tidak ada lagi pembatasan mau jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, boleh memilih semua prodi yang disediakan. Tetapi kalau memilih 2 harus 1 di dalam daerah kita atau di provinsi kita dan 1 boleh di mana saja. Nah, tentu ini harus diperhatikan, karena kalau misalnya pilihan kita hanya di luar ya tentu peluang lulusnya akan lebih kecil. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mulai sekarang perkuat literasi. Nah, kita bersyukur kalau di SMA Gunung Sari khususnya yang siswa kelas 12 saat ini sudah dimulai program literasi itu dari kelas 10. Ya, mudah-mudahan ini sebagai harapan baru buat kita sebetulnya. Kita akui bahwa mungkin dari sisi kompetensi akademis kita mungkin di rata-rata saja. Nah, tetapi dari basis literasi kita, saya yakin ini akan memberikan dampak yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tahun sekarang ini lebih dipermudah ya Pak Guru ya? Kalau kita anggap lebih dipermudah, ya bisa iya bisa tidak. Tetapi yang jelas dia lebih sederhana dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama harus kita garis bawahi itu adalah semua persyaratan dari semua perguruan tinggi sama, sesuai yang tertulis. Beda dengan tahun sebelumnya yang perguruan tinggi boleh mengatur sendiri kuotanya. Nah, jadi sekarang lebih sederhana, yang penting ikuti prosesnya, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Nah, jadi itu ya sahabat Semansagari, terutama untuk kakak-kakak kelas 12 yang ingin mengikuti seleksi SNPB dan SNPT, SNBP dan SMBT ini. Itu tadi informasi awal dari Pak Guru kita. Itu harus diterapkan ya supaya bisa lolos gitu ya Pak Guru ya? Ya, betul. Nah, itu tadi Pak Guru, ini kita sudah mengupas tuntas semuanya mengenai tadi itu. Mungkin satu lagi silakan, perlu ditambahkan, jika ada yang memang kurang jelas ya silakan langsung ditanyakan gitu. Bisa nanti lewat sekolah ataupun lewat channel 78 Semansagari itu. Jadi nanti tinggal ditulis aja di kolom komentar apa saja yang perlu ditanyakan. Mungkin nanti Pak Guru kita bisa balas gitu ya Pak ya. Bisa. Ya gitu. Pak Guru, sudah tidak terasa waktu kita sudah habis. Kita sudah ngobrol banyak tadi seputaran seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 ini. Mungkin lain kali kita bisa mengundang Pak Guru lagi untuk menjadi narasumber kita di podcast ini. Baik, terima kasih Audi. Ya, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih juga karena Pak Guru telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita hari ini. Baik, sama-sama. Oke sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.